Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang kode etik profesi konselor Indonesia. Dan yang akan kita bahas adalah pengertian, dasar, prinsip pokok dan tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling, kualifikasi, kompetensi dan kegiatan profesional konselor, hubungan konseling, kerahasiaan dalam hal-hal yang bersifat pribadi, evaluasi, asesmen dan interpretasi, dan pelanggaran terhadap kode etik. Sobat BK, yang akan dibahas pada video kali ini adalah pengertian, dasar, prinsip pokok, dan tujuan kode etik profesi bimbingan dan konseling. Sobat BK, membahas tentang kode etik konselor tidak terlepas dari etika profesi bimbingan konseling. Etika itu sendiri adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya, aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok atau budaya tertentu. Etika profesi bimbingan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan konseling kepada konseli. Kaidah-kaidah perilaku yang dimaksud adalah setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku, bangsa, agama, atau budaya. Setiap orang atau individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. Setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli melalui layanan bimbingan konseling secara profesional. Dan hubungan konselor dan konseli sebagai hubungan yang membantu yang didasarkan kepada kode etik atau etika profesi. Sobat BK, guru bimbingan konseling atau konselor memiliki organisasi profesi yang bernama ABKIN. ABKIN kepanjangan dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. ABKIN adalah suatu organisasi profesi yang beranggotakan guru bimbingan konseling atau konselor dengan kualifikasi pendidikan akademik strata 1 dari program studi bimbingan dan konseling dan program pendidikan konselor atau PPK. Sobat BK, sebagai anggota dari suatu organisasi, guru bimbingan konseling atau konselor memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur, mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia merupakan landasan moral
dan pedoman tingkah laku profesional yang menjunjung tinggi diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Sobat BK, dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Sobat BK, konselor profesional memberikan layanan berupa pendampingan atau advokasi, pengkoordinasian, mengkolaborasi, dan memberikan layanan konsultasi yang dapat menciptakan peluang yang setara dalam meraih kesempatan dan kesuksesan bagi konseli berdasarkan prinsip-prinsip pokok profesionalitas, yaitu setiap individu memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan hormat, dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Konselor memberikan pendampingan bagi individu dari berbagai latar belakang kehidupan yang beragam dalam budaya, etnis, agama, dan keyakinan, usia, status sosial, dan ekonomi. Individu dengan kebutuhan khusus, individu yang mengalami kendala bahasa dan identitas gender. Setiap individu berhak memperoleh informasi yang mendukung kebutuhannya untuk mengembangkan dirinya. Setiap individu mempunyai hak untuk memahami arti penting dari pilihan hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depannya. Dan setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan pribadinya sesuai dengan aturan hukum, kebijakan, dan standar etika layanan. Sobat BK, kode etik profesi konselor di Indonesia memiliki 5 tujuan, yaitu melindungi konselor yang menjadi anggota asosiasi dan konseli sebagai penerima layanan, mendukung misi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Kode etik merupakan prinsip-prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional, dan kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan yang datang dari anggota asosiasi. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Kode etik profesi konselor bimbingan konseling Indonesia dengan subjudul pengertian, dasar, prinsip pokok, dan tujuan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.